Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bos, gimana kabarnya nih? Pasti baik dong. Sudah lama nih Mimin tidak upload video. Tapi tidak apalah, soalnya sekarang saya akan menceritakan lagi film Susana yang pasti tidak asing lagi di telinga obos-obos. Oke, kali ini saya akan menceritakan film Susana dengan judul Malam Satu Suro. Kisah berawal di mana ada seorang dukun sakti yang sedang bersemedi di dekat pohon ceringin, yang di depannya ada kuburan seorang wanita cantik yang bernama Suketi. Sebuah mantra aneh pun terus dilontarkan oleh sang dukun ini agar arwah Suketi muncul ke hadapannya. Dan sungguh sangat dahsyat sekali ilmu dukun ini. Suketi pun akhirnya muncul dengan wajahnya yang sangat menyeramkan. Kemudian inilah yang terjadi. Turun, Suketi! Turun! Usut punya usut, ternyata bukan tanpa alasan dukun ini membangkitkan arwah Suketi. Melainkan si dukun ini ingin merubah Suketi dengan kekuatan ilmunya untuk dijadikan manusia kembali. Sekaligus Suketi akan dijadikan anak angkatnya. Karena yang saya tahu, si dukun ini dari sejak dia berumah tangga tidak dikaruniai seorang anak. Sampai sekarang dia sudah tua seperti ini. Kemudian dengan kekuatan yang si dukun ini miliki, akhirnya arwah Suketi pun sekarang sudah berubah menjadi seorang gadis cantik yang sangat mempesona. Jati tentermanunggal ono ing rogo sampurna. Sekian tahun kemudian, kita diperlihatkan dengan pemandangan hutan alas roban, yang mana di situ ada dua orang pemuda yang sedang mencari mangsa di hutan. Kemudian sekelebat terlihat binatang yang mereka incar pergi ke arah semak-semak. Lalu tiba-tiba nongol Suketi dari arah kejauhan yang membuat Bardo kepincut sekaligus terheran-heran. Kemudian Bardo pun mengejar kemana arah Suketi pergi, hingga pada akhirnya langkah Bardo berhenti di depan rumah sederhana di tengah hutan. Dan tidak lama kemudian Suketi pun muncul dari dalam rumah sambil menggendong kelinci yang tadi akan dia tangkap. Di sini Bardo dengan memberanikan diri ingin berkenalan dengan Suketi. Tapi percakapannya terhenti dikala Kirangga dan istrinya datang yang habis pulang mencari rumput di hutan. Di sini Kirangga sedikit memaksa Suketi untuk berkenalan dengan Bardo. Nah, mulai dari sinilah tumbuh benih-benih cinta dari Bardo sampai dalam kehidupan sehari-harinya. Bardo terus membayangkan Suketi. Maka Bardo pun mengambil kesimpulan bahwasanya dia akan pergi ke hutan alas roban untuk melamar Suketi agar dia menjadi istrinya. Aku ingin melamarnya. Acara lamaran pun dilontarkan oleh Bardo terhadap Kirangga. Tapi jawaban Kirangga sungguh di luar prediksi Bardo, karena Kirangga menolak keras lamaran ini. Sehingga perkataannya ini terdengar oleh Suketi di dalam. Percayalah, Pak. Saya bersumpah tidak akan menyia-nyiakan hidupnya. Tidak. Maka Sima pun menyontroni Suketi sekaligus memberi masukan terhadap Kirangga agar lamarannya ini diterima. Tapi bukan tanpa alasan Kirangga menolak lamaran Bardo, melainkan Kirangga tidak ingin di kemudian hari nanti riwayat Suketi terbongkar dan semuanya itu pasti akan membuat geger semua orang. Tapi si emak tidak tinggal diam, dia terus meyakinkan Kirangga. Karena si emak tahu kalau Kirangga pasti bisa mengatasi masalahnya ini kalau kejadian buruk akan menimpa Suketi. Nah, sakedeng Kirangga ngahulang sekaligus berpikir keras dalam pikirannya. Yang pada akhirnya Kirangga pun menerima lamaran Bardo ini. Tapi dengan satu syarat, perkawinannya nanti harus diadakan di dalam hutan alas roban ini, tepat pada malam satu suro, serta tidak boleh ada siapapun yang datang menyaksikan pernikahan sakral ini. Dikarenakan si Bardo ini sudah ngebet, syarat aneh ini pun langsung dia setujui tanpa berpikir panjang. Singkat kata, singkat cerita,
Acara pernikahan pun dilaksanakan dengan begitu banyak sesajen, bunga-bunga setaman layaknya pernikahan putri keraton. Tanpa dihadiri para saksi-saksi, akhirnya pernikahan ini pun berjalan dengan sangat lancar. Hingga mereka berdua pun melakukan malam pertamanya di dalam hutan alas roban ini. Seiring berjalannya waktu, sekian tahun kemudian, Suketi dan Bardo menjalani hidupnya dengan sangat bahagia, dengan harta yang sangat melimpah. Apalagi sekarang mereka sudah dikaruniai 2 orang anak yang menambah kehidupannya menjadi lebih sempurna. Siangnya Bardo menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Lalu datanglah seorang kontraktor yang bernama Joni Kalimata yang menawarkan kerjasama dengan perusahaannya ini. Tapi si Joni ini orangnya sangat licik, dan nanti juga kita akan tahu sifat asli dari si Joni ini. Setelah sekian lama berbincang-bincang, akhirnya proposal yang ditawarkan si Joni ini ditolak mentah-mentah oleh Bardo. Walaupun si Joni sudah memberikan hadiah wanita cantik terhadap Bardo. Dan sebenarnya Bardo pun sudah tahu kejelekan si Joni ini karena diberitahu oleh temannya. Bukan namanya si Joni kalau dia menyerah begitu saja. Maka mulai dari sekarang si Joni akan melakukan apa saja untuk menghancurkan kehidupan Bardo. Kau Beres, bos. beres-beres, kepalamu bau busuk. Beh, sombong amat lu. Awas, suatu saat pasti kuhancurkan. Lalu atas saran asistennya, si Joni diajak ke tempat ritual seorang dukun wanita yang bernama Matalo. Tanpa berlama-lama, Matalo langsung menerawang keadaan Bardo sekeluarga. Dan sungguh sangat sakti sekali, ternyata Matalo langsung mengetahui bahwasanya Bardo menikahi Sundal Bolong. Dan itu cukup membuat si Joni terkaget-kaget. Kemudian menurut Matalo, siapa saja yang menikahi Sundal Bolong hidupnya akan kaya raya. Lalu di sini Matalo pun menyusun rencana untuk menghancurkan Bardo. Baginya seperti biasa, Suketi mengantar Bardo untuk berangkat kerja. Lalu setelah itu datanglah segerombolan anak buah si Joni berserta Matalo pun ada bersama mereka. Entah apa yang akan dilakukan para penjahat ini, yang pastinya aroma jelek sudah tercium oleh Suketi ketika foto suaminya terjatuh. Lalu gerombolan si Joni muncul dengan dibarengi kukusan menyan Matalo melayang. Di sini tanpa basa-basi, Matalo yang sudah mengetahui bahwa Suketi adalah Sundal Bolong, maka mereka pun meringkus Suketi dan memukulnya sampai pingsan. Kemudian mencabut paku yang menancap di atas kepala Suketi, sehingga darah memuncar ke muka Suketi, dan seketika Suketi tidak eling. Lalu wujudnya berubah menjadi sosok Sundal Bolong. Dan setelah itu, kelompok si Joni langsung cabut dari hadapan Suketi yang dianggapnya misinya sudah berhasil. Tidak lama kemudian, Rio pulang dari sekolah lalu mendapati ibunya yang sudah menjadi Sundal Bolong. Jelas saja dong, Biasi yang selaku pengasuh anak langsung membujuk Rio untuk menjauh dari ibunya. Lalu Suketi pun cabut dari rumah ini, hilang entah kemana. Tanpa lama-lama, Rio menghubungi ayahnya untuk memberitahukan bahwa ibunya jadi setan Sundal Bolong. Jelas saja dong, Bardo gak percaya, tapi setelah Biasi menjelaskan, barulah Bardo percaya.